Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak? Hari ini kembali lagi dengan Ibu Sania Agusti di sini ingin memberikan sebuah materi tentang mengatur waktu belajar. Sebelumnya, apa kabarnya kalian nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Tapi kalian juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, tidur yang teratur, istirahat yang cukup. Juga jangan lupa untuk berolahraga. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, Ibu akan memberikan materi kurang lebih selama 10 hingga 15 menit. Jadi, sebelum kita memulai materi kita tentang mengatur waktu belajar hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita masuk pada materi kita pada hari ini. Yang pertama, waktu belajar sempurna untuk siswa itu ada 4 waktu. Yang pertama pada pukul 4 hingga 7 pagi, yang kedua pada pukul 7 sampai 10 pagi, yang ketiga ada pukul 11 sampai 14 siang, dan yang ketiga ada pukul 18 sampai 21 atau pukul 6 sampai 9 malam. Lanjut, kenapa dari pukul 4 sampai 7 pagi itu waktu yang bagus untuk belajar? Karena pada pukul 4 sampai 7 pagi itu yaitu waktu yang sangat mudah untuk mengingat pembelajaran, lebih konsentrasi dan lebih fokus. Nah, itu. Nah, selanjutnya pada pukul 7 sampai 10 pagi adalah waktu yang tepat dalam mengisi semangat kita untuk belajar. Karena pada pukul tersebut kita itu sedang fokus-fokusnya, sedang semangat-semangatnya karena sudah mandi, sudah makan dan lain sebagainya, itu membuat semangat dan menumbuhkan semangat kita dalam belajar dan menuntut ilmu. Selanjutnya pada pukul 11 sampai 2 siang adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan tugas yang lebih sukar atau rumit. Nah, yang tugas tersebut kalian rasa itu berat ataupun susah, pada jam ini kalian mungkin akan mengerjakannya atau belajar itu lebih nyaman. Seperti itu. Lanjut pada pukul 6 sampai 9 malam. Nah, itu waktu yang biasanya lebih efektif bagi siswa untuk belajar karena sudah sibuk seharian dengan sekolah, dengan ekstrakurikuler. Pada sore harinya, malam adalah waktu yang efektif apalagi untuk mengerjakan tugas rumah atau PR. Nah, itu tadi ada 4 waktu belajar yang sempurna bagi siswa. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dalam kita mengatur waktu belajar pada pagi, siang, sore maupun malam hari. Jadi yang pertama di sini pada pagi dan siang hari. Apa sih keuntungan dari belajar pagi atau siang hari ini? Yaitu yang pertama, otak itu lebih segar, lebih fresh. Yang kedua, waktu tidur tidak terganggu karena siang itu kan lagi fresh-freshnya, apalagi pagi. Nah, yang ketiga itu otak akan lebih fokus dan lebih waspada. Selanjutnya, apa aja sih kekurangan dari belajar pagi atau siang hari? Yang pertama itu mungkin terganggu oleh kebisingan karena pada siang hari atau pagi hari itu adalah waktu yang semua orang gunakan untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu kekurangannya itu waktu terbagi dengan kegiatan yang lain. Mungkin ada yang kegiatan misalnya seperti ekstrakurikuler atau ikut OSIS, ada acara, kegiatan dan lain sebagainya. Itu akan mengganggu dalam pembelajaran kita pada siang hari. Nah, itu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari belajar pada malam hari. Apa sih keuntungan dari belajar pada malam hari? Yang pertama itu lebih damai karena aktivitas orang sudah berkurang pada malam hari. Nah, yang kedua yaitu kemampuan mengingat materi akan lebih mudah. Yang ketiga, lebih sedikit gangguan dan interupsi. Nah, jadi itulah tadi keuntungan dari belajar malam.
Selanjutnya, kekurangan dari belajar malam yaitu yang pertama, tidak bisa mengatur waktu hingga kelewatan jam tidur. Misal, belajarnya dari habis Isya itu sekitar pukul 8 atau 9 malam. Karena banyaknya tugas yang dikerjakan, jadi kelewatan batas sampai pukul 11 ataupun 12 malam. Itu kan akan mengganggu waktu tidur kita, waktu istirahat kita. Sedangkan esok harinya kita akan beraktivitas kembali. Nah, itu. Yang kedua, waktu istirahat yang terganggu atau berkurang. Nah, itu tadi karena kita menggunakan waktu yang berlebihan pada malam hari. Padahal kan pada siang hari bisa kita senggangkan waktu untuk juga mengerjakan tugas atau belajar. Nah, yang terakhir, kekurangan pada belajar malam hari yaitu akan berakibat pada kekuatan badan di pagi harinya. Karena tadi malamnya kita begadang menggawi tugas, paginya kita menjadi lesu, letih, tidak bersemangat karena mata masih mengantuk dan badan pun masih lemas karena bergadang. Jadi untuk kalian harus bisa mengatur waktu belajar dengan baik agar kekuatan tubuh lebih fit, apalagi kita dalam masa pandemi seperti ini. Selanjutnya ada beberapa kiat-kiat mengatur waktu belajar yang ditulis oleh Henny Seiskum dalam buku yang berjudul Sekolah Siapa Takut. Nah, yang pertama itu tetapkan prioritas. Tetapkan prioritas itu apa sih? Itu bagaimana kita bisa mengatur waktu belajar kita, waktu untuk mengerjakan tugas. Semisal kalian akan menetapkan mana nih tugas yang akan lebih dulu dikumpul. Nah, itu yang akan kita kerjakan lebih dulu. Atau mana sih tugas yang kalian rasa itu susah. Nah, itu bisa kalian kerjakan lebih dulu untuk menghindari keterlambatan dalam mengumpul. Nah, yang kedua, jangan membebankan diri dengan jadwal yang berlebihan. Bagaimana sih jadwal yang berlebihan itu? Kalian itu mengatur waktu belajar atau mengerjakan tugas itu setiap saat, setiap waktu, sampai kalian lupa dengan kegiatan kalian, sampai lupa dengan makan, dan menggunakan waktu istirahat kalian untuk mengerjakan tugas tersebut. Itu juga tidak bagus. Jadi kalian harus bisa mengatur waktu yang sesuai. Jangan sampai berlebihan yang mengakibatkan tubuh kalian itu kurang fit atau lemas. Selanjutnya yang ketiga itu luangkan juga waktu untuk refreshing. Kita juga perlu refreshing, apalagi saat setelah ulangan. Itu kan waktu yang sangat dibutuhkan otak kita untuk hal-hal yang menghibur diri kita agar lebih semangat lagi ke depannya untuk belajar atau mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya yang terakhir, jangan menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Makanya dari itu kita harus menjadwalkan waktu. Bagaimana kita bisa membagi waktu kita untuk sekolah, waktu kita untuk di rumah, membantu orang tua dalam membersihkan rumah dan lain sebagainya, juga membagi waktu kita untuk organisasi atau kegiatan kita di sekolah, juga istirahat dan mengerjakan tugas serta belajar. Nah, mungkin itu saja penjelasan Ibu sedikit tentang bagaimana kita mengatur waktu belajar yang baik, apalagi pada masa pandemi ini. Sekolah masih belum aktif, belum bisa turun ke sekolah, bertemu sama guru maupun teman-teman. Tapi kalian jangan patah semangat, terus semangat belajar. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa mulai aktif kembali ke sekolah dan bisa bertemu dengan guru dan teman-teman kita. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, apabila ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Jangan sungkan dan jangan malu, insya Allah akan Ibu jawab. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pemberian materi yang sedikit ini dari Ibu bisa kalian pahami dan kalian laksanakan dengan baik. Amin.
Selalu jaga kesehatan ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Salah hilaf dan kurangnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.